Pasien sakit tumor divonis COVID-19 warga Gruduk RS Murni Teguh Medan. Warga Sibolga abaikan protokol COVID-19. SMA SMK Plus Kesehatan Evarina Pematang Siantar terima siswa-siswi baru. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan warga dari Pemuda Batak Bersatu Kota Medan menggeruduk Rumah Sakit Murni Teguh di Jalan Timur Kota Medan. Kedatangan massa ini untuk mendampingi dan memberikan dukungan terhadap rekan keluarga mereka yang meninggal dunia divonis pihak rumah sakit terpapar COVID-19. Bersama keluarga pasien R. Puru Simanjuntak, puluhan massa dari Pemuda Batak Bersatu mendatangi Rumah Sakit Murni Teguh yang berada di Jalan Timur Kota Medan, Sumatera Utara. Kedatangan puluhan massa ini untuk mempertanyakan kematian dan pemakaman R. Puru Simanjuntak yang dilakukan sesuai protokol COVID-19. Sedangkan pasien diketahui pihak keluarga mengidap penyakit tumor otak stadium 3. Massa juga berusaha masuk ke dalam rumah sakit untuk mendapatkan keterangan yang pasti dari pihak Rumah Sakit Murni Teguh, namun dihadang petugas keamanan sehingga sempat terjadi adu mulut. Menurut perwakilan Pemuda Batak Bersatu, bahwa dari hasil laboratorium swab pertama pasien dinyatakan negatif COVID-19 pada tanggal 31 Mei lalu. Selain itu, pihak rumah sakit juga telah melakukan pemakaman pasien tanpa diketahui pihak keluarga. Misalkan itu harus COVID, sedangkan mereka meminta di mana dikubur orang tua mereka tidak kasih jawaban. Jadi kami akan mengawal ini, ibu itu rapid test itu negatif. Hasil web di tanggal 29 negatif. Tiba-tiba di jam 6.40, di tanggal 31, itu dibilang COVID-19. Dasar itulah mereka mengatakan bahwa ibu ini dikubur secara COVID. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Murni Teguh menyatakan bahwa pasien sempat mengalami gejala sesak nafas, sehingga pihaknya langsung melakukan swab test dengan hasil positif COVID-19. Pihak keluarga pasien, rumah dan juga beberapa institusi. Jadi pasien ini masuk ke UGD, rumah sakit kita, ditangani oleh dokter, diperiksa, masuk di ronsen. Ronsen menunjukkan ada pneumonia, ada keluhan sesak. Tentunya dokter jaga juga berkonsultasi dengan dokter spesialis. Pada saat itu didiagnosis sebagai status PDP. Sebagai PDP, tata cara pengurusannya dan pengembumiannya harus sesuai dengan regulasi dengan perlakuan seperti pada pasien COVID. Setelah diberi penjelasan dari pihak rumah sakit, akhirnya massa membubarkan diri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Batubara mendatangi Mapolda Sumut. Kedatangannya untuk meminta kepada Kapolda agar kasus pembunuhan suaminya segera ditindaklanjuti dan menangkap pelaku lainnya. Dengan menggendong putranya, Heni Boru Sitohang mendatangi kantor bidang Propam Polda Sumatera Utara dan mencurahkan isi hatinya dengan terisak-isak. Kedatangan Heni ingin menanyakan perkembangan penyelidikan pengaduan kematian suaminya Darwin Sitorus yang tewas mengenaskan yang dilakukan puluhan orang di salah satu lokasi penambangan pasir di Dusun Cintamaju, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara pada Senin 3 Februari 2019 silam. Saat petugas kepolisian dari Polsek Indrapura melakukan rekonstruksi, diduga banyak kejanggalan. Keluarga korban sempat histeris dan terjadi keributan di lokasi rekonstruksi karena keluarga korban menduga jalannya rekonstruksi tersebut tidak sesuai dengan fakta atau kejadian sebenarnya. Pelaku pembunuhan bukan hanya 4 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, 20 orang lebih yang melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan tewasnya Darwin Sitorus dengan kondisi luka gorokan di leher. Sambil menangis, Heni Boru Sitohang menuturkan bahwa suaminya Darwin Sitorus tewas dibunuh
Penyidikan kasus itu dilakukan Polsek Indrapura. Ia menilai penanganan kasus pembunuhan tersebut tidak profesional karena masih banyak pelaku yang berkeliaran. Heni meminta keadilan dan berharap Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin kasus pembunuhan suaminya diusut hingga otak pelaku dalam kasus ini. Harapan ke depannya ini jangan seperti yang di Polsek Indrapura terjadi lagi seperti di sini. Maksudnya seperti apa yang di Polsek Indrapura? Di Polsek Indrapura udah ditahan juga, ditahan 1 kali 24 jam katanya, bahkan 2 hari 3 hari sudah ditahan bisa keluar. Kita lengkap semua buktinya. Kenapa? Setelah dibayar keluar. Lengkap kok kita bawa kemari semua buktinya. Bayar 5 juta bisa keluar. Saya minta kepada Bapak Kapolda jangan seperti itu lagi lah. Kalau bisa hukum di Indonesia ini mau ditegaskan lagi gitu. Jangan ada yang bermain-main lagi seperti kemarin. Capek loh Pak, saya tiap hari kemari meminta kebenaran, keadilan, tapi kok nggak ada kejelasannya gitu. Apa karena kami dari rakyat kecil diginikan? Berarti menurut Kakak ada kecurangan dalam melakukan? Ada, mulai dari Polsek Indrapura semua ada kecurangan. Kenapa? Sementara mereka itu berkeliaran semua. Dan saya dengar pun yang khususnya lagi siapapun yang mendengarkan ini, melihat dan menonton ini, terlebih kepada Bapak Kajati juga. Kami kemarin sudah dipanggil juga ke sana tanda tangan. Tetapi yang saya dengar apa? Sampai sekarang masalah hukum saya nggak tahu. Arti cuci berkas itu tersangka sendiri langsung datang ke rumah saya bilang kalau kasus pembunuhan ini bisa hukuman 3 tahun, 4 tahun. Jadi di mana? Di mana ini keadilan di sini? Mana hukumnya? Masa kasus pembunuhan hanya itu? Sebelumnya, 3 bulan lalu Heni juga telah mengadu ke Propam Polda Sumut. Namun sampai sekarang belum mendapat hasil seperti yang diinginkannya. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pekan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik menjadi pasar pertama uji coba penerapan new normal di Kabupaten Simalungun. Selama penerapan uji coba, petugas terus melakukan sosialisasi serta mengimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Pekan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik menjadi pasar pertama uji coba penerapan new normal di Kabupaten Simalungun. Selama penerapan uji coba, petugas terus melakukan sosialisasi serta mengimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, mengingat sebentar lagi akan memasuki tatanan new normal. Mulai dari pintu masuk pekan, setiap pengunjung maupun pedagang yang datang diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan diperiksa suhu tubuh oleh petugas medis dan petugas jaga yang selalu standby di lokasi. Di dalam pekan, setiap lapak pedagang juga diberi pembatas untuk menghindari antrian dan kerumunan. Bahkan di lokasi pasar juga dilengkapi fasilitas pos pemeriksaan kesehatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora mengatakan, apabila uji coba penerapan new normal di Pekan Sarimatondang berhasil, langkah ini akan menjadi acuan untuk penerapan uji coba new normal bagi pasar-pasar lain yang ada di Kabupaten Simalungun. Kami saat ini di Pasar Sarimatondang, Sidamanik, bersama dengan gugus tugas dan juga Ibu Rospita dari DPRD. Ini dalam rangka uji coba penerapan new normal. Uji coba penerapan new normal sektor pasar. Sektor pasar, kita mau kemas pasar ini betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Artinya perekonomian berjalan dengan baik, tapi mata rantai penyebaran virus itu kita pastikan tidak terimbas di sini. Artinya betul-betul steril daerah Pekan yang selama ini sangat semeraut, tidak ada protokol kesehatan. Kita mau coba untuk tetap memakai protokol kesehatan, walaupun pasar itu sudah boleh beraktivitas. Ini uji coba yang pertama Sidamanik. Kalau nanti sudah betul-betul tertata, ini menjadi pilot proyek kami di Simalungun, di Gugus. Semua pasar yang ada di Simalungun ini, puluhan pasar tradisional seperti ini, hampir tiap kecamatan ada, akan kita terapkan seperti ini. Dalam penerapan uji coba new normal di Pekan Sarimatondang, pemerintah Kabupaten Simalungun melibatkan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, warga di Kota Sibolga masih banyak mengabaikan protokol kesehatan ketika menjalankan aktivitas di luar rumah. Di lokasi keramaian pasar dan pusat pembelanjaan, masih ditemukan banyak masyarakat Kota Sibolga yang terkesan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Masyarakat tidak patuhi protokol kesehatan COVID-19 saat menjalankan aktivitasnya di luar rumah. Pemko Sibolga terus melakukan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dan terus menjalankan protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 seperti menjaga jarak dan mengenakan masker. Selain itu, Pemko Sibolga berharap seluruh instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat agar tetap memberikan himbauan kepada masyarakat terkait penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga. Sibolga ini sudah termasuk 15 daerah Sumatera Utara yang direkomendasikan untuk melakukan new normal. Karena Sibolga adalah zona hijau. Gugus tugas daerah mempersiapkan dulu sosialisasi. Semua kantor-kantor kembali, jangan lengah. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19 Kota Sibolga, tercatat hingga kini belum ada warga di Kota Sibolga yang terpapar COVID-19. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Dalam rangka persiapan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 yang diperkirakan akan dilaksanakan pada Desember tahun ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo mulai melakukan persiapan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka persiapan pilkada serentak yang diperkirakan akan diadakan pada Desember tahun ini. Rapat kali ini membahas tentang langkah-langkah tahapan pilkada yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19, sembari menunggu surat resmi dari KPU RI, penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19, seperti cara berkampanye para paslon hingga pencoblosan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo mengatakan, nantinya segala kegiatan mulai dari tahapan pilkada hingga berlangsungnya pemilu diharuskan sesuai dengan protokol kesehatan. Begitu juga dengan adanya penambahan tentang anggaran untuk keperluan persiapan pemilu. Kan hasil kita mendapat berita dari media, hasil pembicaraan KPU RI, pemerintah dengan DPR sudah sepakat akan dilanjutkan Pilkada serentak 9 Desember itu masih rencana. Kenapa saya bilang rencana? Karena surat resmi dari pimpinan kita belum terima. Hanya saja memang dalam rangka persiapan itu kami disuruh mempersiapkan segala sesuatunya termasuk rasionalisasi dan revitalisasi anggaran karena memang banyaknya kebutuhan-kebutuhan penambahan termasuk khususnya menyangkut alat-alat kesehatan karena memang begitu nanti dimulai tahapan, seluruh tahapan harus mengacu pada SOP kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui gugus tugas. Berarti Ketua ini adalah langkah kita untuk rapat koordinasi ke seluruh kabupaten kota nih? Betul, KPU Sumut melakukan rapat koordinasi dan perintah pimpinan provinsi bahwa kami melakukan persiapan-persiapan teknis khususnya tentang persiapan anggaran dan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Diharapkan nantinya pilkada serentak di masa pandemi ini tidak menjadi lokasi penyebaran COVID-19 dan digelar dengan mengutamakan protokol kesehatan, gunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melakukan sidang lapangan terkait gugatan masyarakat Desa Tongging akan adanya tumpang tindih surat tanah atas objek wisata air terjun Sipiso-Piso Kabupaten Karo. Dalam sidang lapangan tersebut, majelis hakim meninjau lokasi objek wisata seluas 5 hektar yang menjadi objek gugatan perkara. Terkait gugatan masyarakat Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, akan adanya tumpang tindih surat kepemilikan tanah di objek wisata air terjun Sipiso-Piso Tongging
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menggelar sidang lapangan di objek perkara. Majelis Hakim melakukan peninjauan langsung terhadap objek perkara seluas 5 hektar yang diklaim oleh Desa Pengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo adalah termasuk wilayahnya. Menurut kuasa hukum masyarakat Desa Tongging, bahwasannya sejak dulu objek wisata air terjun Sipiso-Piso adalah termasuk dalam wilayah Desa Tongging. Hal itu dibuktikan dengan adanya tugu atau gapura. Namun belakangan diketahui adanya surat tanah yang beredar kalau objek wisata dimiliki oleh Desa Pengambatan. Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Tongging tidak terima dan membuat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Lebih lanjut dikatakannya, dirinya juga menunjukkan bukti-bukti baru bahwasannya areal objek wisata merupakan wilayah Desa Tongging, seperti gapura yang telah dirobohkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Ini melaksanakan sidang lapangan, Pak, atau pemeriksaan setempat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehubungan dengan adanya gugatan dari masyarakat Tongging atas timbulnya alasan yang diperbuat oleh Kepala Desa Pengambatan. Jadi menurut yang kita pelajari mulai dari kerjaan sebaik suka, bahwasanya itu surat keterangan 120 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengambatan itu adalah salah begitu, Pak. Jadi itu kita melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pak. Berarti kita selaku tergugat di sini? Enggak, selaku penggugat ya, Pak. Ya. Penggugat ke kepala desanya atau ke pemerintahnya kita nih, Pak? Pemerintahannya, Pak. Masyarakat Desa Tongging berharap kepada majelis hakim dapat melihat dengan jelas situasi di lapangan. Benar adanya sesuai bukti yang disampaikan, objek wisata air terjun Sipiso-Piso adalah milik Desa Tongging dan membatalkan surat tanah yang diduga fiktif milik Desa Pengambatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. SMA SMK Plus Eva Rina Pematang Siantar di tahun ajaran baru 2020-2021 membuka pendaftaran calon siswa-siswi pada tahap pertama. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, Yayasan Eva Rina memulai pembukaan pendaftaran bagi calon siswa dan siswi SMA SMK Kesehatan tahun ajaran 2020-2021. Bertempat di Aula Gedung Universitas Eva Rina yang baru, tepatnya di Jalan Bali, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penerimaan calon siswa dan siswi SMA dan SMK Eva Rina ini juga membuka peluang bagi siapa saja termasuk dari luar daerah di Indonesia. Untuk memasuki ruang pendaftaran, para pendaftar diwajibkan antre dengan tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Selanjutnya, satu persatu diperiksa suhu tubuh dan cuci tangan. Selanjutnya, para calon siswa dan siswi diperkenalkan profil sekolah Yayasan SMA SMK Plus Kesehatan Eva Rina melalui layar proyektor. Gelombang pertama pendaftaran, jumlah calon siswa dan siswi berjumlah 123 orang. Salah seorang calon siswi asal Provinsi Jambi mengatakan memilih bersekolah di SMA dan SMK Plus Eva Rina Kesehatan karena fasilitas yang lengkap dan mendapatkan informasi melalui siaran Eva Rina TV. Yayasan Eva Rina ini tahu dari mana? Dari televisi. Oh, tahu dari televisi ya? Iya. Oh, jadi kenapa nggak sekolah di sana aja gitu? Lebih bagus kan di sana gitu? Karena di sini jurusannya ada yang kesehatan dan cocok buat saya. Jadi saya pilih di sini aja. Cita-cita menjadi apa rupanya? Jadi dokter. Selanjutnya, Tati Adriana Saragi, selaku Kepala Yayasan SMA dan SMK Plus Kesehatan Eva Rina mengatakan, pada gelombang 1 tahun ajaran baru ini, berharap para calon siswa maupun siswi mempergunakan waktunya bersekolah dengan baik.
kita 123, tapi yang hadir saat ini 93 calon siswa. 93 ya? Iya. Oke. Lalu gelombang kedua ada nggak? Gelombang kedua ada. Masih dalam proses. Harapan kami kepada calon siswa SMA SMK Plus Kesehatan Eparina supaya mereka lebih giat lagi untuk menuntut ilmu, menjunjung tinggi, karena mereka udah jauh dari orang tua. Selanjutnya, bagi para calon siswa dan siswi SMA dan SMK Kesehatan Eparina Plus diwajibkan menjalani tes kesehatan. Ebit Masder melaporkan untuk Eparina TV. Menghadapi normal baru di masa COVID-19 terkait dengan sistem belajar mengajar, pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara membuat aplikasi yang diberi nama SIGUM atau Sistem Informasi Guru Mengajar yang bisa dipantau langsung oleh Dinas Pendidikan setempat. Perwakilan operator sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang dijadikan uji coba program Sistem Guru Mengajar atau SIGUM menerima pelatihan dan sistem penggunaan aplikasi SIGUM yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Binjai. Dalam pelatihan ini, operator sekolah diajarkan cara koneksi SIGUM dengan Binjai Command Center atau BCC yang berpusat di kantor Pemko Binjai. Dengan SIGUM, para guru dan siswa bisa melakukan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online dan bisa dipantau langsung oleh Dinas Pendidikan. Sehingga kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan lebih efektif meski di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sri Ulina Ginting, mengatakan untuk uji coba SIGUM yang direncanakan pada hari Senin dilakukan di 1 sekolah dasar per kecamatan dan 3 sekolah menengah pertama di Kota Binjai. Ya, untuk SD dan SMP kita mencoba ada sistem belajar yang namanya SIGUM, Sistem Informasi Guru Mengajar, di mana selama ini yang kita lihat itu guru dan siswa itu mengajar dan belajar di rumah itu kurang efektif, karena yang ada hanya guru memberikan tugas dan murid mengerjakan soal. Jadi belum ada yang kita ketahui apakah benar-benar si guru mengajar dan apakah benar-benar siswa belajar. Diharapkan aplikasi SIGUM bisa membuat para siswa tetap bisa mengikuti seluruh pelajaran meski dilakukan dari rumah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eparina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.